Kita lanjutkan kajian kita mengenai akhirat. Kita subuh kemarin membicarakan surah Al-Bayyinah dengan Al-Adiyat. Pesan surah Al-Adiyat yang penting kita ingat bahwa segala niat kita di dalam hati dalam mengerjakan apapun akan dibongkar, akan diketahui, karena itu penting untuk kita resapi. Bisa saja niat itu berlapis-lapis. Maka kata membongkar niat di dalam hati kita itu pakai fusilat gitu. Berlapis-lapis, jadi diperas. Mafis sudur, apa yang di hati itu diperas gitu. Sudur itu dipakai dalam arti hati, berindikasi hati itu ada nafsu syahwat gitu yang masih dipengaruhi setan, kesadaran yang dipengaruhi setan. Maka kalau kita membaca sudur, itu pikiran kita, hati dalam arti syahwat, dalam arti maksiat, dalam arti hal-hal yang dipengaruhi oleh setan masih ada di situ. Nah itu kalau kita baca kita harus tahu. Kalau kita ketemu kolbun, itu artinya hati masih keadaannya bolak-balik. Kalau kita ketemu fuad, ini hati yang bertanggung jawab nih terhadap apa yang dibuat. Kalau kita ketemu lubun, hati yang bersih itu, yang dalam pikirannya. Lubun itu hanya 13 lah, tidak salah 13 di dalam Quran itu, kalau tidak salah 13 ya. Jadi dengan mengetahui kata-kata maka akan memudahkan kita memahami. Jadi Al-Quran itu sebetulnya bertingkat-tingkat, tidak datar dengan kata-kata saja. Kalau berkenaan dengan kolbun, di samping hati yang terbolak-balik, itu mengandung pengertian ilmu dan akal. Jadi kalau kita melalaikan kolbun, akibatnya mungkin kita tidak berilmu gitu. Kemudian ditegaskan di dalam surah Al-Bayyinah supaya kita melakukan segala sesuatu dengan ikhlas, mukhlisina lauddin, dengan ikhlas di dalam beragama, di dalam melaksanakan segala hal. Cara yang paling efektif pertama, melaksanakan sesuatu kita tahu persis ayatnya atau hadisnya. Kalau tidak ada ayat, tidak ada hadis, bagaimana ijma ulama, bagaimana kias, kita paham supaya kalau di pengadilan nanti kita bisa berhujjah. Makanya di dalam Quran itu kalau doa khatam itu ada, jadikanlah ini hujjah, alasan kita gitu. Sudah tentu dan pasti
Di dalam perjalanan apapun yang kita laksanakan itu, walaupun kita tahu dasarnya gitu, namun masih saja di dalam perjalanan itu digoda iblis itu ada, ya, digodanya supaya kita melenceng, ya, berbagai cara, ya, dia melencengkan gitu, dan supaya kita tahu hati-hati, ya. Sudah itu sering-sering membaca Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minni, terhadap segala sesuatu yang kita lakukan. Mudah-mudahan itu diterima Allah SWT. Sekarang kita kembali ke cerita orang yang di akhirat. Ada dua saja. Satu orang yang masuk surga, gitu kan? Dua orang yang masuk neraka. Nah, Quran membentangkan ternyata cerita orang yang masuk neraka itu lebih banyak daripada orang yang masuk surga. Itu berarti indikasi bahwa orang yang masuk neraka itu lebih banyak, ya, dibandingkan orang yang masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang masuk surga, yang masuk surganya langsung tanpa hisab, ya. Mari kita lihat ayat 23 surah Ar-Ra'd, yaitu surga-surga Adenin. Mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang yang saleh dan nenek moyangnya, pasang-pasangannya, dan anak cucunya. Sedangkan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka itu dari semua pintu. Gambaran orang yang masuk surga bahagia sekali, ya, beserta anak cucu, ya. Mudah-mudahan rasanya jauh, ya, tapi mudah-mudahan apa yang dicita-citakan, semoga kita bersama-sama keluarga masuk surga. Mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang dicita-citakan. Tapi sebenarnya di dalam doa kita itu, di dalam surah Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa sebenarnya supaya kita bersama-sama masuk surga, sebetulnya itu. Jadi doa itu harus diiringi pelaksanaan, gitu, ya. Bagaimana kita mendidik istri atau istri ke suami saling mengingatkan, bagaimana kita mendidik anak sambil mengingatkan. Mudah-mudahan doa itu terkabul, gitu, ya. Rabbana hablana, ya Tuhan kami, anugerahkan kami, ya, min azwajina, istri-istri kami, wa dzurriyyatina, turunan kami, qurrata ayun. Qurrata ayun itu mata yang sejuk, gitu, ya. Dan jadikanlah waj'alna lil muttaqina imama, menjadi orang takwa dan pemimpin. Jadi dia jadi orang yang takwa juga memimpin orang takwa. Itu kan luar biasa, ya. Tanpa kesungguhan, tanpa doa, tanpa Allah mengendaki, sulit tercapai, ya. Itulah orang-orang yang masuk surga itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu 'adnin
yadkhulunaha, masuk ke surga, yadkhulunaha, artinya mereka masuk, dia masuk gitu. Ini termasuk yang masuk sendiri, ya. Saya sudah sampaikan bahwa sudah 5 kita ketemukan orang yang masuk surga itu seperti ini, yadkhuluna, mereka masuk surga, masuk sendiri, seperti kalau kita punya tiket, kita punya kartu, ya, Gold atau ya kartu Gold, ya, masuk ke pesawat itu terserah kita, ya. Di akhir bisa, di awal bisa, ya terserah kita gitu. Ya kira-kira begitu, ya. Kemudian ada orang yang masuk surga itu dimasukkan, dia tidak aktif, dimasukkan pakai pasif, ya. Kemudian orang yang masuk surga digiring seperti kita sudah jelaskan, giring semua masuk dalam surga gitu. Kemudian orang yang masuk surga didekatkan. Nah, surganya itu didekatkan. Ya. Kemudian dalam surah Maryam, orang yang masuk surga dijemput seolah-olah seperti kafilah. Mudah-mudahan biasanya 7 dalam Al-Quran kita temukan, ya. Wa man salaha, barang siapa berbuat soleh, solaha soleh, ya, min abaihim, dari bapak-bapak mereka, wa azwajihim, dari istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dari keturunan mereka, ya. Wal malaikatu yadkhulu alaihim, dan para malaikat masuk, ya, dari setiap pintu, min kulli bab. Apa malaikat bicara itu? Salamun alaikum. Malaikat mengassalam, salamun alaikum. Jadi kata-kata salam itu jangan sampai kita ringankan, ya. Kita selama hidup di dunia sebetulnya kita mendoakan itu, ya. Saya sudah menjelaskan bahwa pemahaman saya dari sisi Al-Quran, ketika salam itu diperintah Nabi Muhammad mengucapkan kul alhamdulillah salamun, 2 mengatakan alhamdulillah, salam kepada orang-orang yang percaya kepada Al-Quran, ya, gitu. Jadi pengertian saya, ya, kalau saya mengucapkan assalamualaikum, semoga bapak-bapak selamat dunia dan akhirat, ya. Kata salam itu selamat dunia akhirat, ya. Selamat secara mental, spiritual maupun fisik, ya. Jadi salam itu doa supaya kita selamat dunia akhirat. Itu berasal dari apa yang kita sering baca, zikir itu dikompil, ya, dipadatkan oleh Rasulullah SAW dalam bentuk Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam. Itu berkenaan dengan Allah, ya. Salam dari zatmu, salam darimu ya Allah, dan salam akan kembali kepadamu. Oleh sebab itu fahayna rabbana bisalam, oleh sebab itu hidupkanlah kami di dalam salam. Wa adkhilna jannata salam, masukkan kami dalam salam. Nah, itu kalau kita urut di dalam Quran seluruhnya, saya sudah tulis itu, sudah saya sebarkan.
Mula-mula turun salam itu kepada Nabi Nuh, kemudian Nabi Ilyas dan sebagainya, sampai kepada Nabi Musa. Kepada Nabi Musa disampaikan salam, itu sudah mulai ada kriteria salam orang yang mengikuti. Kalau Nabi Nuh kan salam kepada semua. Dan kepada Nabi Muhammad diperintahkan salam terhadap orang-orang yang dipilih. Itu masalahnya. Salam pada Nabi Muhammad itu sudah dibatasi pada orang-orang yang dipilih, yang terpilih. Nah, sekarang persoalan kita adalah apa kita akan terpilih? Gitu. Kalau tidak terpilih, itu masalah besar. Nah, itulah yang kita cari di dalam Al-Quran itu. Maka kita menemukan salam itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam dari saya. Di dalam hati saya berdasarkan ayat Quran tadi mendoakan bapak-bapak ibu sekalian, mudah-mudahan bapak ibu sekalian semakin memahami Al-Quran. Kedua, mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat rahmat, berkah. Ketiga, kalau bapak ibu sekalian bersalah, segera tobat. Ya. Keempat, perbaiki segala hal menyangkut ibadah, menyangkut hubungan dan sebagainya. Kemudian mudah-mudahan mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu. Itu doa saya. Doa di dalam hati saya. Insya Allah begitu bapak-bapak ibu sekalian menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan doa itu kembali kepada saya, ya. Nanti kita jelaskan di dalam surah, ada 2 surah gitu. Mari kita lanjutkan. Jadi malaikat bersalam, salamun alaikum bima sabartum, karena kesabaran kamu, fani'ma uqbadar, maka itulah sebaik-baik rumah kemudian di akhir hari akhirat. Nah, jadi penyebabnya satu, sabar untuk mendidik keluarga itu, mendidik cucu-cucu, ya, itu perlu kesabaran. Makanya di dalam perintah mengingatkan sholat, ya, di dalam surah Toha kalau tidak salah, supaya kamu sabar, tapi mengingatkan terus menerus gitu, ya. Kedua, kriteria orang itu, mundur ayatnya, dan orang yang sabar, ya, karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan dengan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta, nah ditambah itu, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Jadi kalau orang itu dijahati, ya, orang itu dijahati, difitnah dan sebagainya, maka dia balas kejahatan itu dengan kebaikan. Kita ngatain dia, rupa-rupanya dia kirim makanan untuk kita, dia perhatikan kepentingan kita, walaupun kita jahati dia. Ini sudah termasuk kriterianya, ya. Orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, gitu, ya. Jadi walladzina sabaru ibtigha'a
wajhi rabbihim. Ya, jadi orang ini sabar dalam kehidupan. Sabar itu kan diartikan orang tuh ada 3 kan. Sabar itu dalam ibadah perlu sabar. Ibadah ya kan seperti kita bangun-bangun subuh ini mungkin tadi tertidur baru jam 1, jam 2, mau bangun lagi, ya sabar. Ya. Kedua, sabar dalam hal untuk menghindari dosa. Sabar juga perlu sabar. Kan dosa itu sangat menarik untuk dilakukan tuh. Ya, kata Rama tuh, yang nikmat-nikmat itu yang dilarang. Sabar. Sudah itu sabar di dalam cobaan. Jadi itu seperti itu. Semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa aqamus shalah, ini dia sudah sembahyang, wa anfaqu mimma razaqnahum, sudah memberikan infak sirra wa alaniyah, baik sembunyi-sembunyi maupun terbuka. Nah, ini saya sudah jelaskan ini berkenaan dengan memakai kalimat mudhari, fi'il mudhari. Itu artinya sudah baku dan dia merasa dia infaknya sudah tinggi itu kelasnya. Infak itu ada 7 kelas, ya sudah 7 kelas. Nanti saya jelaskan kita secara terinci bagaimana dia mencapai infak ya. Wa anfaqu, bukan yunfiqu, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Jadi kelebihan dia ini sabar, kemudian menolak kejahatan, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dengan yang buruk dibalas dengan yang baik. Ulaika lahum uqbadar, bagi mereka itulah tempat akhir kesudahan yang baik gitu. Ya. Satu lagi kita lihat satu lagi kriterianya. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, ia senang bersilaturahmi. Ya, silaturahmi orang seperti ini. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintah Allah agar dihubungkan, itu yang bersilaturahmi. Ya, hubungan silaturahmi dan bersaudara, baik terhadap berdarah langsung ataupun hasil perkawinan. Jangan lupa itu. Kita kadang-kadang baik kepada saudara kita, ya, tapi kurang baik terhadap ipar kita. Nah itu di dalam surah Al-Furqan ditegaskan kekeluargaan itu berkembang karena perkawinan. Jadi kalau kita baik kepada orang tua kita, maka kita harus baik kepada mertua kita. Walaupun mungkin hati nggak bisa sama ya, hati nggak bisa sama, tapi dalam hal material, dalam hal yang nyata harus sama. Kalaupun bisa sama itu lebih bagus lagi. Ya. Jadi orang tua kita tadinya 2 orang menjadi 4 orang. Itu sulit itu, nggak mudah itu. Tapi dia orang yang menghubungkan dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Luar biasa ini orang ini, ya. Walladzina yasillu nama amarallah, yang diperintah Allah bihi, ya, kepadanya, ayu sholat, dia hubungkan silaturahmi, wa yakhshawna rabbahum, takut dia, wa yakhafu, takut juga khawatir su'al hisab. Ini luar biasa orang ini ya. Kemudian dia memenuhi janji, alladzina yufuna bi ahdillah, janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita sering baca dalam salat, inna salati wa nusuki, itu semua janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
wala yanqudu nal misak, janji kepada Allah dan tidak melanggar perjanjian. Nah, di belakangnya itu ulul albab. Apa di sini termasuk orang-orang ulul albab? Mudah-mudahan termasuk orang ulul albab. Saya kira cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi